Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran Waalaikumsalam thayyiban warahmatullahi. mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, terakhir kita masih di halaman 9 ya, tapi 9 di titiknya aja ini ya. Di bagian sini terakhir itu halaman 8 berhenti di lafaz Allah ini kan, illa man waffaqahullah. Nah, jadi eh, kemarin ya coba kita ulang sedikit karena udah seminggu. Jadi di sini di halaman 8 ya, paragraf terakhir, wa minan nasi man yughfiluhu syaitanu an qauli la ilaha illallah. Jadi di antara manusia itu ada yang setan membuatnya lalai dari berkata atau mengucapkan la ilaha illallah. Fala yaquluha ila nadhiran. Maka tidaklah mereka mengucapkannya kecuali sedikit saja karena kan tadi dibuat lalai oleh syaitan. Wala yadhkurullaha biha illa qalilan wala yukarriruha ma'annaha saqilatun fil mizan. Ya kan? Dan juga tidak mengingat Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah kecuali sedikit dan juga tidak mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah padahal kalimat la ilaha illallah itu sakilatun itu berat di timbangan kama jaa fi kitab tauhid sebagaimana di hadis ya di bab berapa tuh ya awal-awal kalau nggak salah fadlut tauhid ya keutamaan tauhid annaha law wada'ta fi kiffatin, seandainya engkau meletakkan dalam satu daun timbangan, wa wada'tas samawati ya, wa man fiha, dan meletakkan langit dan isinya, selain Allah tentunya, ghairallahi, karena kalau Allah kan Allahu Akbar, wal wal arda wa man fiha, dan bumi beserta isinya fi kifatin lama alat bihin la ilaha illallah, maka niscaya kalimat la ilaha illallah akan condong ya, akan lebih berat ya. Fahiya taskulu biman fis samawati wa man fiha khairullahi ya, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat ya. eh, dari apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di isinya yang beserta isinya sekalian Allah, wal ardi wa biman fiha, dan apa-apa yang ada di dalam bumi dan isinya. Fahiya kalimatun azimatun, oleh karena itu la ilaha illallah ini kalimat yang agung. Walakin akan tetapi qalla sedikit man yatanabbahu laha wa yastahdi wala yastahdiruha. Tetapi sedikit orang yang memberi perhatian ya, tanabbah ya tanabbahu, memberi perhatian terhadap kalimat la ilaha illallah laha wa yastahdiruha, dan juga sedikit orang yang menghadirkan dalam hatinya ya. Wa ya wa yu'awwidu lisanahu ala nutqi, dan juga sedikit ya. Jadi masih nyambung qalla di sini, dan juga sedikit orang yang membiasakan yu'awwidu lisanahu, membiasakan lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah watikroriha, dan mengulang-ulangnya ya. Illa man wafaqahullah, kecuali orang yang Allah memberikan taufik kepada dia. Lanjut Mas Dwi, kita baca matannya yang atas. Wahya, lanjut. Oh, yang itu. Wahia kalimatu takwa. Wahiyal urwatul wusqa. Wahiyal lati ja'alaha Ibrahimu. Ini saya anak nggak tahu Ustaz. Bakiatan. Bakiatan fi, ya tadi udah nyari. Ribihi. Fi apa Ustaz? Akibihi. Fi akibihi la'allahum yarjaun. Yarjiun. La lahum yarjiun. La'allahum yarjiun. Akibihi. Mm-mm. Mengikuti Ustaz ya. Akibihi
keturunan, Oh, keturunan. bakiatan Iya. warisan gitu kan. Nah, Ini di surat ini Az-Zukhruf nanti nih. Kalimatan baqiatan kalimatan baqiatan fi aqibihi. Nah, tarjim. dan dia kalimat ini maksudnya, dan dia adalah kalimat takwa, urwatul usqa, tali yang kuat, dan dia yang Ibrahim menjadikan, Dan kalimat la ilaha illallah adalah dan yang kalimat kedua adalah Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut menjadikan kalimat tersebut sebagai sebagai baqiyatin, bakiatan warisan warisan, menjadikan sebagai warisan untuk anak keturunan supaya supaya yarjiun, kembali, mereka mereka kembali ya kembali kemana? Kembali kepada tauhid. tauhid. Baki itu kan yang tersisa ya. Jadi atau apa? Maka Warisan, lillah apa tuh? Pokoknya apa yang karena Allah peninggalan, peninggalan. baki gitu ya akan Kekal, bukan kekal. kekal ya, Ustaz. Kekal ya, kekal. Kekal, ya. Oh, baka Ustaz ya. Bako ya. Kok. Apa tuh? Hadis apa gitu ya, lupa nah. Ya, bako itu kekal ya. Jadi apa Yang tersisa atau yang tetap gitu Ustaz. Kekal sih bahasanya. Tapi ada juga ini amal soleh Ustaz. Apa? Al-baqiyata jamaknya Ustaz. Bak itu tersisa sih. Tersisa. Nah ini jadi bukan hadis ya, ini para ulama ya. Mana chat? Anda tulis di chat. Nah itu maka nalillah ya beko Ya, itu bako. dari kata itu kan aslinya. Ya, bako. Satu yang karena Allah maka nalillah pasti akan langgeng ya kekal gitu. Nah, ya ini lanjutan ya. Jadi ini kan nama-nama lain dari kalimat tauhid ya, kalimat takwa ada dalilnya, urwatul usqa juga ada dalilnya. Nah, ini tambahan atau bahasanya kemarin kalau nggak salah di halaman berapa kalimat al-fariqah ya. Dia pembeda. Dan di sini juga wahya dan kalimat la ilaha illallah allati ja'alaha Ibrahimnya fa'il. Jadi yang Ibrahim menjadikan kalimat tersebut baqiyatan kekal atau menjadi warisan terus-menerus fi aqibihi pada keturunannya la'allahum supaya mereka keturunannya itu yarjiun kembali kepada kalimat tauhid ya, kembali kepada kalimat tauhid. Lanjut Pak Win. Wahadihil kalimatu Wahazihil kalimatu la ilaha illallah hiyallati anaha Ibrahima fi qawlihi innani bara'um mimma ta'buduna illa allazi fatarani. Az-Zukhruf. Haza huwa makna la ilaha illallah. Innani bara'un. Haza makna an-nafi. La ilaha illallazi fatarani. Haza makna al-isbat. Ilallah wa ja'alaha ay Ibrahim alaihi salatu wassalam ja'ala hazihil kalimat kalimata saja. Iya, Hazihi kalimatun kalimatam baqiyatan fi aqibihi fi zuriyatihi. Ya, fi zuriyatihi ya. Coba tarjem. Kalimat la ilaha illallah ini adalah Filenya dulu. Yang Ibrahim ana yakni hanya kan maf'ul bih ya. Ana yakni itu artinya maksud yang memaksudkan.
Berarti Oh, yang Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim memaksudkannya gitu maksudnya. atau Yang maksud aja maksud yang Nabi Ibrahim di dalam firman perkataannya, firman Allah. hi-nya ini hi kembali ke Allah ya, Ustaz? Ya, di dalam firman-Nya. Oh, di dalam firman Allah, di dalam firman-Nya, tapi kalimatnya kalimat Ibrahim, tapi di dalam Al-Quran gitu maksudnya ya. Iya, diabadikan perkataan Ibrahim dalam surat Az-Zukhruf. Nah, innani bara'um mimma ta'budun. Sungguh aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, kecuali yang menciptakan aku. Mm-mm. Ini Hazihi huwa makna dari perkataan ini la ilaha illallah. Ada innani bara'um, maknanya adalah nafi atau peniadaan. mm-mm. La ilaha. Sedangkan ilallazina fataroni, maknanya adalah isbat atau penetapan. Ilallah. Waja'alaha, dan dia menjadikannya, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, menjadikan kalimat ini adalah kalimat yang kekal bagi keturunannya, dari anak keturunannya, fi zuriyati. Di situ kan ada fi aqibihi, maksudnya fi dzurriyyatihi. Jadi aqibih itu sinonimnya Fi dzurriyyah. zuriyati. Lanjut Mas Armi. Fala yazalu fihim. Ustaz, Oh ya, yang silakan. tadi al-isbatu Ustaz ya. Makna al-isbatu. Dia mudhof ilaih ya. Jadi innani baro'un, misalnya innani baro'un hadza maknan nafi. Hadza mubtada maknanya khobar. Wa huwa mudhof, nafinya mudhof ilaih. Terus itu juga sama yang isbat. Illa alladzi fataroni hadza maknal isbati. Oh, Ini isbatu. sama. Nafi sama isbatnya mudhof ilaih itu. Lanjut. Mas Armi. Fala Fala yazalu fihim man yaqulu la ilaha illallah lam yatrukuha kullihim. kullahum ya. Kullahum walam yusyriku kullahum. Coba tarjem dulu. Fala yazalu itu senantiasa ya. Maka senantiasa ya. Maka Ya, senantiasa fihim padanya, maksudnya pada kalimat itu, pada mereka. pada mereka Jadi, yang berkata, nah, fa'ilnya yazalu siapa? fa'ilnya yazalu yang mengatakan. Ya, jadi man yakulnya itu. Jadi senantiasa pada mereka orang-orang Orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah lam yatruku, tidak meninggalkannya, mereka tidak meninggalkannya kullahum. ini benar Maksudnya, sih, kuluhum ya, enaknya dia badal ya. Badal bagi domir humnya di yatruku. Jadi taukid gitu, bukan badal, taukid. Jadi mereka benar-benar tidak meninggalkannya gitu. Taukid, jadi taukid. Mereka benar-benar tidak meninggalkannya. dan mereka Benar-benar benar-benar tidak mensekutukannya. berbuat syirik ya. Syirik. Kuluh. Jadi bacanya kuluh ya, kuluhum. Ya. Taukid marfu ya ke si domir hum. Bal Fihim man qolaha fi'il wastikomu ya. wastiqoma. Wastikoma sama kayak qolaha alaiha. Walau kana ada dan qalilan
au ifrodan, afrad. au afrodan, Tarjim. mana tadi? Bahkan bagi mereka yang mengatakan, yang berkata, hanya kembali ke siapa? Hanya la ilaha illallah. La ilaha illallah ya. Yang berkata la ilaha illallah dan istiqomah Di atasnya. di atasnya, Meskipun dia jumlahnya jumlah mereka sedikit atau bahkan sendirian ya. Ya, jadi ini masih menjelaskan itu. Kalimat baqiyatan fi aqibihi itu kan kekal terus di zuriyatih ya, keturunannya. Keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Itu Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim. Jadi benar-benar senantiasa pada mereka itu orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah itu tidak akan meninggalkannya dan tidak akan berbuat syirik, bahkan yang mengatakannya itu istiqomah. Ya, meskipun jumlahnya sedikit seperti Nabi ya dan para pengikutnya ataupun sendiri. Falamma, lanjut. Falamma itu bukan ba'atha ya. Diutus majhul. Bu'atha Bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bu'itha bihadhil kalimati. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilun nasa uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni asamu minni dima'ihim mansub dima'ahum minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqiha wa hisabihim ala Allah wa hisabuhum ala Allah. Dia nggak ikut yang ini ya, Tet? Baru dia mah wawunya. Nggak ikut yang nggak ikut. Nggak ikut yang bihaqqiha ya. Coba tarjem. Ketika Nabi Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kalimat ini. Ya, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau bu'itha yang pertama, naibul fa'ilnya siapa? Penulis ya. Naibul fa'il bu'itha yang pertama yang mana? Kan majhul tuh. Muhammadnya. Kalau bu'itha yang kedua, naibul fa'ilnya mana? Nggak kelihatan. Domir, huwa. Beda ya jadinya. Jadi yang itu Muhammad, jadi naibul fa'ilnya zahir, yang satu domir gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus, dia diutus dengan kalimat ini gitu. Lanjut. Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengatakannya, asomu terjaga. Mereka terjaga dariku.
Apa tuh? Mansub kan? Mansub. Nah, Darah mereka darah mereka, harta mereka, kecuali dengan dengan haknya dan timbangannya dan hisab dan mereka hisab mereka atas Allah. ya kembali kepada Allah. Ya Allah. Nah itu di ma'ahum wa amwalahum kenapa mansub? Ada yang tahu? Sebagai Apa, Ustaz? apa? Kenapa di ma'ahum? Kenapa? Lebih. Asomu fil azim. Ya. Asomu nggak perlu objek. Fil azim dia. Terjaga. Dia terjaga ya udah. Nggak ada objeknya kan? Berarti apa? Kenapa di ma'ahum? Hal, Ustaz. Dikit bukan. Kalau hal sohibul halnya mana? Terjaga dariku ini sama ini. Apanya gitu? Apa tuh kalau yang apanya gitu? Kalau nggak ada di ma'ahum wa amwalahum, nanggung nggak kalimatnya? Qalu asamu minni gitu. Apanya terjaga apanya? Menjelaskan. Apa tuh berarti? Yang mana? Menjelaskan. Mudah, Pak. Tamis. Tamis ini di ma'ahum wa amwalahum. Oh, tamis. Yang mana? Tapi bukan yang apa tuh ya? Lupa tuh. Yang malfus sama yang malhus ya. Kalau yang timbangan, wazan, asmaul kail, adat, bilangan, bukan yang itu. Modelnya tuh yang kayak ana a'lamu minni, ana aktsaru minni, apa tuh kalau di Al-Kahfi? Ana aktsaru minni malan wa waladan gitu kan. Nah, ini Wali juga wa waladi. iya itu. Yang ini atau ana aktsaru minka malan gitu. Saya lebih banyak hartanya darimu saya lebih banyak darimu apanya? Malan gitu. Kayak gitu. Tapi kalau ya harus dicek ya. Tapi harusnya sih lazim ya. Tapi bisa aja ada yang berpendapat kalau dia fiilnya muta'addi ya udah itu jadi objek gitu. Tapi mereka terjaga darahnya. Kayaknya bahasa Indonesia juga nggak logis ya. Maksudnya logis ya dia objek enggak ya kayaknya. Ada yang hilang mungkin, Ustaz. Ya bisa jadi. Kalau ya itu tapi makin simple makin enak. Makin simple itu yang dipilih, i'rabnya makin kuat. Kalau sebelum kita mentakdirkan yang mahdhub, kalau bisa nggak mahdhub lebih bagus. Kayak gitu. Nah, kecuali dengan haknya, apa haknya? Berarti boleh kan? Apa maksudnya boleh kita merusak darah dan harta kalau memang dapat haknya, apa haknya? Kisos. Kisos, Terus Zina. ya gitu. Rajam. Had ya. Wahisabuhum 'ala Allah maksudnya apa? Perhitungannya ya. hisab Kenapa? mereka nanti atas ketentuan Allah. Apakah Allah memaafkan atau tidak memaafkan? Memaafkan siapa? Memaafkan ini yang Bihaqiha itu. yang diperangi. Ya. Oh, memaafkan yang diperangi. Kalau kenapa emang? Kalau maksudnya kenapa bisa dimaafkan? Jika mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang Anda paham ya, Ustaz? Tetapi mereka tidak melaksanakan, kan itu ada konsekuensinya. Betul. Tapi selama mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka terjaga. Iya, makanya dalil yang sering itu yang salah satu sahabat itu diomelin ya, ketika udah depan musuh terus musuhnya la ilaha illallah gitu ya, atau dia bersyahadat kalau nggak salah. Tapi tetap aja dia tebas ya. Diomelin tuh. Kenapa gitu kamu membunuh yang ya istilahnya orang Islam ya, makanya sebenarnya penilaiannya itu secara zohir. Kalau mau dia ngibul atau munafik cuman supaya selamat atau takiyah gitu ya, bohong-bohongan aja. Nah itu wa hisabuhum 'ala Allah. Itu urusannya lain karena kita menghukumi secara zohir ya, secara zohir. Lanjut Mas Dwi.
Rasulu Ar-Rasulu bu'itsa bi la ilaha illallahi wahiyal kalimatu allati ja'alaha apa Ustaz? kakek. Oh, jaduhu jaduhu Ibrahimah. Badal jaddah. Jaduhu Ibrahimu. Alaihi salatu wassalam. Bakiyatan fi tadi Akibihi. Akibihi. Bakiyatan fi akibihi. Wakanu Muhammadun. Wakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min akibi Ibrahimah. Nah, cukup tarjim. Maka Rasul diutus dengan la ilaha illallah, dan dia adalah kalimat yang didatangkan oleh kakeknya Ibrahim. Bukan kakeknya Ibrahim, yang kakeknya hanya kepada Rasul. Ya. Oh. Jadi yang kakeknya yaitu Ibrahim menjadikannya. Yang kakeknya yaitu Ibrahim yang menjadikannya Ibrahim alaihissalatu wassalam yang menjadikannya sebagai peninggalan kepada keturunannya. Dan dahulu Muhammad SAW. Oh, ini adalah ya. Adalah. Muhammad SAW adalah. Dan Muhammad SAW adalah turunan dari dari keturunan Ibrahim. Jadi yaitu semua rasul kan dari bukannya disebut bapak ya. Jadi bapak bukan biologis ya, tapi ideologis. Bapak ideologi tauhid ya Nabi Ibrahim. Lanjut Mas Pak Win. Wa ba'atsahullahu biha yar'un nasa ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha. Fahiya kalimatun azimatun. Tarjim. Dan Allah mengutus dengannya mengutus Nabi Muhammad untuk menyeru manusia kepada kalimat la ilaha illallah dan memerangi mereka di atasnya. Dan dia adalah kalimat yang agung. Lanjut, wala'allahum yarji'un, dan kepada kamilah mereka kamu dikembalikan. Dan supaya mereka itu wa ilaihi itu kalau kepada la'allahum supaya agar mereka dikembalikan, maksudnya gimana? Agar mereka kembali. Kalau itu agar mereka kembali kepada kalimat la ilaha illallah, maksudnya gitu ya. Kalau yurja'un dikembalikan. Wa ilaihi yurja'un, ini wala'allahum yarji'un, supaya mereka istilahnya hijrah gitu, balik ke yang benar, ke kalimat tauhid gitu. Jadi ini surat Az-Zukhruf kan, potongan Az-Zukhruf. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, ada yang hilang gitu. Wala'allahum yarji'una ila kalimati tauhid gitu. Kalau dilanjutinnya itu tuh ada lanjut maksudnya yarji'una ilaiha. Nah, kembali kepada kalimat tauhid kan, ilaiha
Ilaiha ai ila kalimat tauhid gitu. Oh. Wa bi ba'sati Wabiba sati Muhammadan din biba dan dengan Muhammadin. diutusnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya bukan maf'ul bih ya? Itu masdar. Kan bi isim kan? Bi-nya Oh, kan huruf jar. Berarti setelahnya isim. Masdar. wabi Ba'sati Muhammadin. Bu'asatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam roja'a ilaiha kasiron minan zuriyati Ibrahim. Ilaiha al-kasiru. Fa'il. Al-kasiru. Al-kasiru min zuriyati Ibrahim. Ya, tarjim. Yaitu tadi ya wala al-hayarjun, yaitu kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepada banyak orang kembali kepada kalimat la ilaha illallah dari anak keturunan Ibrahim. Entah, cukup. Ya, jadi biba sati Muhammadin ya, itu masdar. Kalau letterlek sih dengan pengutusannya Nabi Muhammad, atau ya boleh aja sih kalau terjemah dengan diutusnya Nabi Muhammad. Roja ilahil kasir. Jadi orang-orang banyak yang kembali ya kepada kalimat la ilaha illallah dari keturunan Nabi Ibrahim. Lanjut Mas Armi. Terakhir, farrasulu Mas Armi. Halaman setelahnya 10. Farrasulu sallallahu baris ketiga. Halaman 10 baris ketiga. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam bu'itha bihadhil kalimati wa da'wati ilaiha wa tahqiqiha wal amali biha bal in kulli rasula kayaknya bal inna kulla rusuli bu'ithu biha qala ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, tarjim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan kalimat ini dan mendakwahkannya Ya, maka Rasul diutus dengan kalimat ini dan mendakwahkannya dan tahqiq merealisasikannya dan mewujudkannya dan mengamalkannya. Bahkan sesungguhnya tiap Rasul diutus dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaqad, dan sesungguhnya kami mengutus fi kulli ummatin, dari tiap-tiap umat seorang rasul
untuk Hmm. menyembah Allah saja dan meninggalkan tauhid Nah, dan sembahan lain. nah, barakallahu fiik. Tuntas. Silakan jika ada yang tanyakan. Selesai dulu sampai di sini halaman 10 ya. Tafadhol. Tadi kelewat yang itu, nah. Yang mana? Yang itu kalau di depan dia tetap akobi apa akoba itu? Akiba. Fi akibi. Tetap akibi. Oh, di depan apa? Itu kan di depan Ibrahim. Dia itu mudah kulai bukan? Yang halaman 9 ya? Enggak, halaman 10 benar tadi yang di paragraf awalnya. Oh, Akibi ini yang Ibrahim awalnya. tetap. Itu kan ada min. Wa kana Muhammadun sallallahu dari alaihi wasallam sananya. min akibi. Min akibi Ibrahima. Ini mudhof ilaih Ibrahimanya. Oh, Tapi ada min, ada min. Nah, barakallahu. tukar sama yang di atas Walaisa itu sambungan dari mananya itu? Oh, ini sambungan dari matan. Oh, ya, Wah, ya fi akibihi lahum yarji'un walaisal muradu qawluhu bilisani ma'al jahri bima'niha. Nah, ini nomor 3 nanti syarahnya yang ini di bawah. Nih dari sini. Footnote-nya ceritanya. Ini tuh yang sepanjang itu footnote sebenarnya. Jadi bawahnya nih footnote di bawah garis. Udah lama nggak baca kitab. Nah, kemudian ini ini. berarti masih penjelasan nomor 2, Ustaz. Masih. Nomor 2 tadi kalimat apa wuratul usqa gitu. Anak kecil lah kirain yang udah pembahasan yang ini nih. Yang ketiga itu. Ini tuh PDF-nya tuh kitabnya yang ini kan sama kayak yang dipegang ini kan. Siapa? Mas Dwi kan ya? Ya, memang pakai yang digital cara-cara. Jadi kalau itu pakai buat belajar bacanya. Enggak, maksudnya memang ini itu PDF-nya memang scanan dari ini, dari scanan yang cetakannya. Oh iya, sama sih? Sama kan ya? Saya persis gitu gedenya. Darah apa sih? Ya. Dari Imam Ahmad. Jadi footnote sama matan tuh cuman beda setengah kali ini. Maksudnya font 10 ini juga 9,5 kali. Apa sama ini? Kayaknya sama ini gedenya. Footnote atau memang syarahnya, Ustaz? Kan ini syarahnya kan? Iya, syarah sih sebenarnya, syarah. Jadi kalau memang footnote ada lagi soalnya, Ustaz. Iya, footnote yang bawahnya lagi ya. Yang kecil banget itu. Lebih kecil fontnya. Oh iya, ada. Misalnya halaman 32 tuh ada. Takhris hadis biasanya. Halaman 9 juga ada. 9 juga ada, Ustaz. Oh ya, 9. Tapi cuma Akhrajahul Bukhari itu ya. Nah, ini Akhrajahul Bukhari ya, takhris hadis. Nah, terakhir tadi berbicara tentang rusul ya. Nah, ini contoh misalnya kamu ini banyak nih. Kalau kadzabat qaumu ini kan banyak nih. Kadzabat qaumu nuhinil mursalin, kadzabat qaumu lutinil mursalin gitu kan. Nah, yang menarik sebenarnya yang pas di Nuh ya. Sedangkan Nuh ini kan rasul pertama. Tapi kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan para rasul, kan belum, padahal rasulnya cuma 1 gitu kan. Karena memang tafsirnya itu ya seolah-olah mereka mendustakan. Jadi mendustakan Nabi Muhammad itu sama ekivalen dengan mendustakan para rasul gitu ya. Karena yang dilihat itu bukan nabinya tapi ideologinya yang mereka dustakan. Nah, contoh dalilnya ini, orang kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh aja yang sendirian nih, yang rasul pertama lagi, itu dianggap mendustakan para rasul, padahal mursalinnya ini di bawahnya Nuh ya, semua gitu kan. Gitu. Jadi makanya dibawa ke Nabi Muhammad. Kalau berlaku juga gitu, kalau mendustakan Nabi Muhammad, misalkan ada orang Kristen, enggak, saya
saya mendustakan Nabi Muhammad tapi saya tidak mendustakan Nabi Isa. Ya sama baik gitu kan. Jadi ya terus orang Yahudi ngomong, saya mendustakan Nabi Isa dan Nabi Muhammad tapi saya ini tidak mendustakan Nabi Musa. Ya sama aja. Ya gitu. Jadi mendustakan Nabi Muhammad sama aja ente mendustakan Nabi Musa dan Nabi Isa gitu. Jadi dalilnya ini biasanya ya. Sering sih ini biasanya kalau di bab ini tuh suka dikutip lah penjelasannya. Kalau Lut ini kan belakangan kan. Nabi Lut ini sejaman Nabi Ibrahim ya. Ada yang bilang sih sepupuan kalau nggak salah. Kalau di bukunya Ustadz Firanda itu. Karena memang waktu yang malaikat yang menghadap Nabi Lut itu malaikat yang sama yang datang ke Nabi Ibrahim. Disuguhin kambing apa ya. Tapi nggak mau gitu. Ya malaikat gitu disuruh dihidangin ini gitu. Nggak, motong kambing. Sapi ya. Tapi nggak mau. Nah, itu setelah cuman ngasih kabar gembira aja, istrinya punya anak, saya mau pulang, saya mau melaksanakan perintah Allah yang lain, ya. Amrullah yang lain, yaitu apa menghabisi kaumnya Nabi Lut. Tapi ini sama mursalin, gitu kan? Kayak gitu. Sampai sini dulu. Saya tanya dulu tadi, ya, ini silakan. tadi yang halaman 9 itu tadi lah ya. Lam yatrukha kulluhum, itu maksudnya apa? Kulluhumnya itu taukid. Enggak, jadi maksudnya mana tadi? Oh ini ya. Tidak meninggalkannya seluruhnya, mereka semuanya maksudnya. Ya, failnya kulluhum itu yatruku kan failnya hum kan. Jadi mereka tidak meninggalkannya. Ditambah kulluhum jadi bukan seluruhnya. Mereka benar-benar tidak meninggalkannya gitu. Jadi taukid. Kulluhum di situ taukid gitu. Taukidnya dari si hum. Karena kan itu karena Nabi Ibrahim itu benar-benar menjadikan baqiyatan, kekal. Efeknya apa? Yang berpegang teguh dengan ini ya mereka nggak akan meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi berbuat syirik gitu. Ini aja taukid aja. Taukidnya dari si hum yang apa namanya mustatir ya, yang tersembunyi di yatruku sama yang tersembunyi di yusyriku. Walam yusyriku kulluhum. Yang ini ya, kul mingkul itu istilahnya. Taukid itu kan ada yang dengan cara mengulang Allahu Akbar atau idza jaa Muhammadun gitu kan. Ada yang pakai badal ya. Yang kul mingkul itu badal ya, terbalik. Ya, badal itu. Kalau badal kalau kul yang badal kullu minal kulli itu yang ini tadi jaddu sama Ibrahim nih. Ini badal kullu minal kulli 100%. Sama kan? Mau jaddu ya Ibrahim ya jaddu gitu. Kalau yang ini tuh bab taukid yang pakai apa namanya? Istilahnya tuh taukid lafzi ya. Taukid lafzi mah yang diulang-ulang. Satu lagi apa sih lupa. Nah, yang pakai lafaz kullu ain apa lagi lafaznya yang buat taukid ainuhu misalnya jaja al amiru nafsuhu pakai nafs kullu ain mata gitu matanya gitu atau roa itu Jokowi ainahu gitu saya melihat Jokowi benar-benar Jokowi bukan jubirnya bukan yang lain gitu. Nah, itu pakai lafaz ain itu jadi taukid Satu lagi saat ini kalau ini kan tadi yang di bawahnya paragraf di bawahnya ja'alaha jaduhu Ibrahimu. Ini kan dia menjadikan ini kan maksudnya bukan dia langsung aja yang kakeknya para nabi gitu. Kakeknya para rasul. Kakeknya para rasul. Kalau kalimatnya supaya maksudnya kalau membedakan dengan kakeknya Ibrahim gimana? Nggak ada hu-nya. Oh, nggak ada hu. Kakeknya Ibrahim kan? Iya.
Jaddu Ibrahim gitu. Oh, Ini kan kakeknya. Ini kalau bahasa Indonesia kan kakeknya namanya Ibrahim, itu bahasa Indonesia. Ini kan kakeknya Ibrahim. Kakeknya Ibrahim itu kalau di bahasa Indonesia sama dengan kakeknya kakek adalah Ibrahim. Ibrahim gitu maksudnya ya. Yang Iya. kakeknya adalah Ibrahim maksudnya Iya, gitu. bahasa Indonesia. Iya, kakeknya yaitu Ibrahim. Jadi badal. Makanya di bahasa Indonesia itu memang nya itu udah diobral ya. Kakeknya Ibrahim sama orang ngomong kakek Ibrahim jadi bingung kan? Kita mah kudu Iya. pakainya gitu. Kita mah harus pakainya gitu nggak. Kalau ngomong kakek Ibrahim tuh orang pasti ngomong ya nama jadinya kan, kakek Ibrahim, kakek Muhammad gitu kan. Maksudnya orangnya gitu. Ya ini Nggak nyebutin ada kan. majrurnya, Ustaz. Nggak Iya ada di bahasa majrurnya. Indonesia nggak ada. Bahasa Indonesia kakek Ibrahim dengan kakeknya Ibrahim ya tergantung orang. Iya. Dia Tergantung nafsirannya konteks gimana? ya atas. Konteks gimana? Bahasa Iya, Indonesia tapi kan. Kalau ini enggak, ini kan kita kan punya i'rab kan. iya. Iya. Kita Anak punya baru dengar Ustaz dinisbatkan ke kakek gitu. Biasanya kan ke bapak gitu ya. karena Bapak, jauh ya, karena bapak. udah loncat aja sih. Kalau bapak tuh langsung, kalau kakek itu jadi setelah bapak mau dia level terus ke atas itu kakek sih nyebutnya biasanya. Tapi bukannya kalau di Israel itu kan Abina Ibrahima. Bapak ya. Iya. Iya, ini juga tahu nih. Mungkin harus disarah lagi nih. Syekh Fauzan kenapa kakek? Atau ada hadis ya? Yang bapak-bapak mereka satu, Ya, tapi ya. ibu-ibu mereka berbeda. Itu tadi ada ya. Ada, itu bapak ya lafaznya. Tapi soalnya kalau bapak itu bisa juga maknanya paman. Kalau kakek pasti bapak, ya maksudnya pasti jalur bapak. Kalau bapak itu kalau bahasa Arab nih, ini secara lugawi itu bisa maknanya paman. Itu bapak juga. Kayaknya kan geser kan. Sebenarnya itu yang kasusnya bapak saya di neraka ya kan, yang nggak setuju itu kan, itu maksudnya paman. Dalilnya apa? Ya itu perkataan Ibrahim, bapakku Azar itu katanya si Azar paman gitu, tapi Nabi Ibrahim di Al-Quran bilangnya bapak. Nah gitu dalilnya. Nah ini unik sih kalau Imam Syafi'i yang lebih istilahnya orang NU lebih ke mazhab Syafi'i kan. Justru Imam Nawawi itu malah berpendapatnya itu bapaknya Nabi Muhammad itu di neraka. Anti mainstream tuh. Tapi kalau Syekh Muhammad Amir Asy-Syinkiti yang salafi banget gitu kan, itu justru berpendapat bahwa bapaknya kebalik ya. Kalau Imam Nawawi berpendapat bahwa bapaknya Nabi Muhammad itu kalau kita tuh ini kan ya di neraka. Kalau Syekh Amir Asy-Syinkiti itu berpendapat bahwa bapaknya Nabi Muhammad itu di surga gitu. Jadi malah kebalikan gitu. Kebalikan anti mainstreamnya lah. Kan kalau kita Salafiyun kan misalnya Ustadz Firanda gitu ya. Kan lebih menguatkan di neraka kan tetap orang tuanya Nabi itu. Kan kalau orang NU gitu kan nggak suka kan. Nggak suka masa itu kan. Ya tapi memang tapi ini tuh uniknya Imam Nawawi malah mendukung pendapatnya Salafiyun mayoritas pada umumnya gitu. Tapi kebalikan yang syekhnya Salafiyun malah mendukung yang enggak di neraka. Gitu. Unik tuh. Jadi ya itulah emang kajiannya inilah. Tapi untungnya ada fenomena itu gitu. Jadi ya berarti ini memang ikhtilaf ya, maksudnya kuat gitu. Soalnya sekelas Imam Nawawi, tapi nggak tahu kalau Imam Ibnu Taimiyah kayaknya sih nggak tahu, Anda belum pernah cari-cari. Syekh Amir Asy-Syinkiti mah terkenal kan Salafiyunnya.
Nah, barakallahu fiik. Ini dengan kitab tauhid yang satunya beda ya, Tad? Yang mana ini? Ya. Beda. Ini salah satu risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak sih. Kan kitab tauhid matan juga kan. Salah satu usul matan juga. Ini juga matan juga. Matanya kan pendek-pendek, cuman ini aja nih. Paling 2 lembar kali. Tapi syarahnya 48. Nah, barakallah. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam.